صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال أيضا بعثت رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati para habaib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun berada, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama yang mana mereka itu dikatakan oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya, mereka itu ulama adalah pewarisku, kata baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus al-mukarramun wal muhtaramun, Guru Muhammad Rosa yang sudah membawakan dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan syair-syair maulid, dan juga al-mukarramun wal muhtaramun Guru Haji Guru Haji Ali Syahlan, dan juga al-mukarramun wal muhtaramun Guru Abdurrahim yang mengawani ulun mulai kapuasana hanibung datang ke sini kelewatan pulang malam tadi. Kalau lajuan menyupir awi pengawinya guring di rumah sampit Pangkalambun Pontianak ujar sidin, hidup sempit apalagi utang betimbun bini hendak beranak. Kita doakan kepada ulama-ulama kita, semoga mereka dipanjangkan umur, sehat walafiat, dilimpahkan keberkahan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata'alallah bituli hayatihim qasarallahu lahum amsalahum, amin ya rabbal alamin. Yang ulun cintai, yang ulun sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa merahmati kita, amin. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa memberkahi kita, amin. Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa menyayangi dan mencintai kita, amin ya rabbal. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada kata yang pantas terucap pada saat ini terkecuali kata puji syukur yang mendalam kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan suatu nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat itu masih kita rasakan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kita masih diberikannya umur, alhamdulillah. Kita masih diberikan sehat walafiat, alhamdulillah. Kita masih diberikan lapang waktu, alhamdulillah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia, di waktu yang mulia,
berkumpul kita bersama-sama dengan orang yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di perkumpulan yang mulia ini menjadikan sebab dan alasan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, wabil khusus dosa yang akan kita hauli pada hari ini, yaitu almarhum Abah Idrus bin Nuri. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan Rasulullah, mendapatkan syafaat baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tercurah selalu keharibaan junjungan kita, penerang umat, pemimpin umat, penyelamat umat, pemberi syafaat dunia sampai akhirat, ialah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, istri, dzurriyyat dan keturunannya, dan orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau, orang yang selalu menghidupkan kesunahan beliau, orang yang selalu mencintai beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, abahnya Udin, abahnya Aman, yang sudah kawin maupun yang belum bersunat. Sudah bersunat kalian? Sudah? Kawin sudah? Tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki hari yang berapa? Anggapnya hari Kamis hidup 12. Yang berapa ya? Anggapnya hari Kamis hidup 12, hitung dulu. Berapa? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 12, 13, 14, 15, 16, 17 adalah, ini salah tulis ini nih. Tidak terasa pada hari ini Pak Bu, kita sudah memasuki hari yang ke-18 daripada bulan Rabiul Awal. Mulai 1 Rabiul Awal sampai hari yang ke-18 ini, telinga kita selalu dan senantiasa diperdengarkan cerita indah, diperdengarkan kisah, diperdengarkan sejarah baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kelahiran baginda Rasulullah, tentang bagaimana akhlak baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kesunahan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaannya kepada kita, apakah sudah kita bertambah cinta kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah hati kita bertambah rindu kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nabi kita Pak Bu, basyaran la kal bashar, manusia tetapi bukan seperti manusia pada umumnya. Di bulan Rajab, baginda Rasul di dalam rahim ibunya yang bernama Sayyidah Aminah binti Wahab, bulan Rajab di rahim ibunya, hitung Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal.
selama ibunda beliau Sayyidah Aminah binti Wahab, ibunda baginda Rasul yang mulia lagi suci, waktu mengandung baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengeluh, merasakan sakit, merasakan berat karena mengandung baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti perempuan hamil pada umumnya. Keluhan bebinian wayah ini, hamil itu bermacam-macam. Ada rasanya barat bujur kabu, ada rasanya ngalih, inilah itulah, sakitlah inilah itu. Beda lawan ibunda Nabi, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasakan berat, tidak pernah merasakan lelah, tidak pernah merasakan letih seperti perempuan hamil pada umumnya. Di malam hari, ibunda Sayyidah Aminah binti Wahab, di antara tidur dan bangunnya, didatangi oleh seseorang, dan seseorang tadi bertanya, wahai ibunda Aminah, apakah engkau merasakan bahwasanya engkau itu hamil? Dijawab oleh ibunda Nabi, aku tidak merasa apa-apa, padahal dalam keadaan hamil. Ya ini bincang ibadah apa betul apa nih? Jangan dibadahkan ulun nih hamil lah. Di dasar ganal nih ajal, di orang hulu sungai itu ajal. Tidak pernah merasakan berat, lelah, letih. Kalau babinian ini macam-macam. Ada babinian ini mengidam lah. Ya Allah. Apabila kada dikabulakan kena anaknya beliuran ujar. Tahu di manakah dalilnya ulun kada tahu, hadisnya kada tahu juga ulun. Ujar juga orang-orang tua kita bahari, apabila mengidam kada dikabulakan maka anaknya itu beliuran. Ujar ulun nangaran kekanakan tuh pasti ya beliuran. Coba kan nang kayak guru Adi nih beliuran misalnya. Berarti sidin masih kekanak tuh berarti. Wajar aja beliuran, tapi di sini ada keilmuan Pak Bu. Kalau seorang perempuan lagi hamil mengidam, ujar guru kami, amun kawa jangan dikabulakan. Apabila kita mengabulakan, itu sama halnya kita mengajarkan, mendidik anak kita manja mulai dalam perut. Hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu, dikabulkan terus. Lahir inya ke alam dunia, betagihnya macam-macam. Ulun ma'ai, ulun bahai, kada hakon sakulah, amun kada pian tukarakan Ninja ZR 4 silinder. Wah, ayo pian, mana mencariakan duitnya nih, harganya 100 selawi nih. Ulun ma'ai, ulun bahai kada hakon sakulah, mun kada pian menukarakan HP iPhone 15 Pro Max alias Pro Max. Macam-macam tagihan, ini itu, ini. Karena apa? Karena mulai dalam parut pian memanjakan anak pian. Lahir ke alam dunia betagih macam-macam. Jadi jangan salahkan inya. Pian kada betakon lawan Habib, pian kada betakon lawan tuan guru. Banyak ya guru di sini. Coba paraki sidin betakon guru kayak apa bagus amalan supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah.
Biar aja boy kita mahari 9 bulan 9 hari, tapi lahir anak kita ke alam dunia membahagiakan kita seumur hidup kita, daripada kita membarang dalam keadaan hamil, lahir ke dunia menyakitkan hati kita. Mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Nih ada amalan, yang mana amalan ini selalu dan senantiasa dibaca ibunda Nabi tatkala mengandung baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari beliau membaca u'idzuhu bil wahidis shomad min syarri kulli dzi hasad sebanyak 11 kali. Pusut. Nah, ada kanang beginian hamil di sini? Ada kada? Bu, ada kanang hamil? Ada? Ada madahi ada kada ada bingung ulun nih. Adakah kadakah? Ada. Ada bingung ulun. Nah, apabila ada yang hamil, nih amalan Sayyidah Aminah membaca u'idzuhu bil wahidis shomad min syarri kulli dzi hasad sebanyak 11 kali. Insyaallah pian mengandung anak pian nyaman, kada pernah merasakan sakit berat lelah seperti perempuan hamil pada umumnya. Nyaman aja bagagawi, berusaha nyaman aja, seperti perempuan-perempuan yang tidak hamil. Bersesimpun, betetapas, melayani laki kawaja, dan mun kawa buai anak di dalam perut kita itu kita pandiri, diajak berkomunikasi. Nah, jangan mengalihkan mama abah, sambil dipanderina bian apalagi babinian. Nah, jangan mengalihkan mama abah sambil dipanderi. Bu untung batuah, mudahan nakai ikut menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan didoakan nak apabila laki berusaha nak tu abah ikam berusaha, doakan inya mudahan dapat rezeki yang halal dan lagi barokah. Nah, itu yang baik, diajak berkomunikasi. Bayi yang ada di dalam perut kita ini berpengaruh dengan ibunya. Apabila ibunya ketujuh menangis, berangisan tuh anak tuh gini. Apabila ibunya ketujuh merajuan tuh pacangan anak tuh. Makanya dalam keadaan hamil itu kalau kawa, kalau bisa buai gembira terus gitu, senang, himung, apalagi dibawa menuju ke tempat yang baik-baik, lebih bagus lagi. Hadir majelis ilmu, hadir majelis sholawat, hadir majelis peringatan Maulidur Rasul, dibawa anak supaya apa? Lahir inya ke alam dunia cinta ia kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah diajarkan. Hakon aja nah bini membawa anak kasih tu kemari badan tu udah mun bian kada percaya lelaki ini cobai bian cobai andak semangka di sini najarat nang 2 kilo aja kan kada usah nang 3 kilo 2 kilo jarak 9 bulan 9 hari coba akan bian. Nah bawa kasih tu kemari nah uyuh bian bebinian nih ya, julen mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal.
Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lahirlah baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Kita mengatakan Rabiul Awal. Kalau di Hadramaut sana, di Yaman sana, Rabiul Anwar, bulan semi yang dipenuhi dengan cahaya. Di mana-mana kampung, mau itu di masjid, di musola, di majelis, di rumah, dibacakan pujian kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bulan Rabiul Anwar ini, Rabiul Awal ini dipenuhi cahayanya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nur, Nabi kita minas zulumati ilan nur, menuju dari alam kegelapan menuju alam terang yang benderang, dari orang yang tidak berpengetahuan menjadi orang yang berpengetahuan. Ini berkat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudahan kita dapat nur Rasulullah, mudahan kita mendapat cahaya baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi lahirnya Rasulullah gembira kita karena paman beliau Abu Lahab gembira, senang, himau. Padahal paman beliau Abu Lahab ini tidak percaya dengan Rasulullah, tidak beriman kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Rasulullah, lahir keponakan anak laki-laki yaitu baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gembira, himung, senang. Saking gembiranya Abu Lahab ini Pak Aiboy membebaskan budak perempuannya. Saking himungnya diisi kemanakan laki-laki di waktu itu. Padahal Abu Lahab ini adalah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, bahkan memusuhi kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di waktu itu gembira. Tidak lama kemudian Abu Lahab ini meninggal dunia. Terus saudara Abu Lahab yang namanya Abbas dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana Abu Lahab di dalam kuburnya. Ditanya oleh Abbas, kayak apa kabar kamu dalam kubur? Ujar Abbas saudaranya, ujar Abu Lahab, setiap hari Senin aku dilepaskan Allah daripada siksa kubur. Karena apa? Karena bergembira, karena himung, karena senang dengan kelahiran baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, entarela ulun izin nggih. Apakan lagi kita Pak Bu selalu membaca salawat kepada Rasulullah. Apakah lagi kita Bu dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala umatnya baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadir di majelisnya, membaca salawatnya. Mudah-mudahan kita semua dilepaskan siksa di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Terlebih khusus orang yang kita hauli pada hari ini, yaitu almarhum Abah Idrus bin Uri. Mudah-mudahan dilepaskan sisa kubur beliau. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dosa dan kesalahan beliau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala berkat memperingati haul sekaligus memerayakan hari kelahiran baginda Habibuna Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita majelis maulid, satu niat kita Pak, satu niat kita Bu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah, pertolongan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah syafaatul uzma, syafaat milik Allah, tapi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada orang yang dikehendakinya. Mudah-mudahan kita termasuk itu semua. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 Rabiul Awal sampai 18 Rabiul Awal ini telinga kita dimanjakan dengan cerita manis Rasulullah. Pertanyaan, apakah sudah hati kita bertambah cinta kepada Rasulullah? Apakah sudah kita mengamalkan apa yang diamalkan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah kita menghidupkan kesunahan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa azzarahu wa nasarahu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah." Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela dakwah Rasulullah, menolong dakwah baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti nur, mengikuti jalan kesunahan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muflihun, maka mereka itu berhak mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat. Apabila kita mengikuti kesunahan Rasulullah, dari awal bangun kita sampai kita tidur, di situ ada kesunahan Rasulullah. Pak Bu, kenapa ya di dalam keluarga tuh sering kita itu berkelahi? Yang bini bakalahi lawan nang laki, nang laki kayak tujuan bakalahi lawan nang bini. Kenapa garang? Karena di dalam kehidupan kita itu jauh dengan kesunahan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nang bini katuju membuka keburukan laki, kejelekan laki, aib laki, kayak tujuan. Nang laki membuka juga kejelekan, keburukan dan aib bini, dan akhirnya rumah tangganya hancur. Akibatnya apa? Talaah demi talaah, sekalinya seseorang itu tatkala dia mau melepaskan pakaiannya, baju tapi selawat, tidak mengikuti kesunahan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita diajarkan oleh baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kesunahan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar kecil, mau makan dan mau melepaskan pakaian. Makanya kenapa ya Pak, kita melihati istri kita itu kadang-kadang biasa-biasa saja, karena tidak mengikuti kesunahan Rasulullah. Begitu juga seorang istri kenapa melihat suaminya biasa-biasa saja,
karena tidak mengikuti kesunahan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi sekali talaah demi talaah, di waktu ia melepaskan pakaiannya tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan tidak berdoa. Makanya berdoa kita. Apa doa melepaskan pakaian? Supaya kita tidak dilihat oleh iblis dan syaitan. Kita tidak berdoa, maka iblis syaitanlah yang melihati kemaluan kita, kejelekan kita, keburukan kita, sehingga berdampak di dalam kehidupan kita. Makanya waktu melepaskan pakaian itu baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Anda baca, cuman kada tahu, Anda cuman kada tahu. Nah, mudah-mudahan barakat kita berkumpul hari ini, mudahan kau mengamalkan. Amin ya Rabbal. Coba aja pian amalkan bila waktu melepaskan baju pian, melepaskan tapih pian, selawar pian, apalagi di kamar mandi, di WC baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Artinya maka iblis dan syaitan tidak bisa memandang kemaluan kita. Itu berdampak di dalam kehidupan kita. Apabila kita ini dipandang oleh iblis dan syaitan, kenikmatan istri kita, kelezatan suami kita itu tidak ada rasanya lagi. Dan kita bertambah cinta lawan Rasulullah dengan keilmuan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Itu diantara rahasianya. Banyak lagi kesunahan Rasulullah. Di waktu minum, Rasulullah minumnya, tata caranya sebelum minum itu membaca bismillah, memasukkan air, setelah itu baru mengucapkan alhamdulillah. Karena langsung langsung ada Bagamatan bismillahirrahmanirrahim sekali, lalu mengucapkan alhamdulillah lagi sekali, alhamdulillah, minum lagi sekali, alhamdulillah. Itulah diantara kesunahan Rasulullah. Dan ini terjadi di dalam kehidupan kita dan berlaku di dalam kehidupan kita. Kita hadir majelis ilmu, hadir majelis salawat, ambillah manfaat di situ, ambillah kebaikan apa yang disampaikan para habaib, apa yang disampaikan alim ulama. Jangan sampai buai kita hadir majelis ilmu, hadir majelis maulid, hadir majelis haul, dapat nasi bungkus bulik. Jangan. Itu ngarannya santapan jasmani. Tapi bagaimana rohani kita? Apakah sudah kita beri makan? Yang mana apabila rohani kita ini tidak diberi makan, 3 hari ya kita tidak beri makan rohani kita, maka rohani kita akan menjadi sakit. Jangankan rohani, jasmani pun apabila kita kada beri makan, garing juga. Sehari, 2 hari, 3 hari kada sing makanan, semingguan apalagi sampai sebulan, garing luar ya. Itu juga rohani kita. Terus bagaimana kita memberi makannya? Hadir di majelis ilmu agama, hadir tatkala di situ dibacakan salawat kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir tatkala di situ dibacakan Maulidur Rasul, kata ulama-ulama kita, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa orang yang meletakkan air dan makanan tatkala dibacakan Maulidur Rasul, maka masuk di dalam air tersebut, di dalam makanan tersebut, alfa nurin warahmah,
1000 nur, 1000 rahmat. Nur yang maulah hati kita nyaman, yang maulah hati kita tenang. Penyakit yang ada di dalam hati insya Allah hilang. Yang diisi kemarahan, yang diisi perajuan, peranggapan, apalagi perajuan, peranggapan, cara penyarikan, penyinggungan, hubbul mal, hubbud dunia, terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai harta, sombong, sum'ah, takabur, insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkat apa? Berkat air yang kita letakkan tatkala ketika dibaca Maulidur Rasul, tatkala ketika disiapkan makanan, dimakan oleh kita, menjadi obat dan mengeluarkan 1000 macam penyakit. Mudah-mudahan Allah angkat seluruh penyakit kita. Allah angkat penyakit yang ada di dalam hati kita. Dan kita doakan keluarga sanak kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, diangkat segala penyakitnya berkat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai di sini mudah-mudahan ada manfaat, dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di perkumpulan yang mulia ini, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi usaha pencaharian kita, Allah berkahi rizki kita. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di perkumpulan yang mulia ini, Allah peliharakan kita, Allah peliharakan keluarga kita, juriat-juriat kita dari bala bencana. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di perkumpulan yang mulia ini, tidak dimatikan kita di dalam dunia yang fana ini, kecuali mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, dalam kubur tidak mendapat siksa, padang mahsyar tidak mendapat adab. Amin amin ya rabbal. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha jikalau ada penyampaian perkataan yang salah, yang kurang, atau menyinggung hati perasaan bubuhan biar. Sekali lagi ulun banyak-banyak